Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Tarai, ketemu lagi di segmen horor ceritanya di YouTube-nya Keluarga Darai. Oke sahabat Tarai, saat ini kita kedatangan narasumber atau bintang tamu kita, Pade Simin. Nah, Pade Simin ini punya kisah di suatu hari. Moto ceritanya kita lanjut, kita dengarkan langsung dari Pade Simin. Assalamualaikum Pade Simin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pade, katanya ada cerita, gimana tuh Pade ceritanya Pade? Boleh berbagi dengan kita semua? Oke, ya. Jadi pertama menceritakan kejadian yang sudah saya alami, tepatnya di daerah Kota Bumi, khususnya di pemakaman umum. Ya, waktu itu kejadiannya pas jam 2 malam, sedangkan lagi ada hujan rintik-rintik, hujan gerimis. Nah, setelah kejadian itu saya pulang kerja ceritanya jam 2 malam, mana hujan gerimis. Nah, kejadiannya pas di tikungan daerah Kota Bumi, pemakaman. Nah, itu ada cewek malam-malam, perempuan lah, rambut panjang, pakai baju putih semua. Saya tanya nih, malam-malam kok ada orang di pinggir jalan. Setelah itu saya tanya, "Neng lagi ngapain?" Dia nggak jawab. Saya deketin, tetap orang itu nggak mau nengok. Nah, setelah itu nggak mau nengok, perasaan udah nggak enak lah perasaan. Pas kita belok, ya sekitar 2 menit nengok ke belakang, udah orangnya udah nggak ada. Nah, kebetulan di daerah itu memang dulu tuh masih gelap, lagi juga belum banyak yang tinggal di situ, nggak kayak sekarang. Dulu tahun 2004 masih sepi, jalan pun masih rusak. Nah, setelah kejadian itu ya kembali lagi keduanya di daerah itu, cuman bukan berbentuknya manusia, bukan. Jadi betul dari kita pulang kerja itu sama juga, pulang kerja kejadiannya hari Kamis. Kalau yang kemarin tuh malam Jumat yang pertama. Berarti seminggu kemudiannya gitu Pak ya? Sekitar sebulanan. Oh, sebulanan. Sebulanan. Kejadian itu ada istilahnya macan panjang lah di pinggir jalan. Saya juga ketakutan. Sampai enggak istilahnya udah nyampe rumah pun dulu waktu itu saya tahun 2007-an lah, masih ngontrak. Yang kejadian 2004 itu ya itu yang perempuan itu. Ya selama 2 tahun, selang setahun ya kejadian lagi di situ. Kebetulan di situ di bawah ada di sebelah jalan tuh ada pohon beringin sama pohon asem kalau nggak salah. Nah, itu ada seekor macan, cuman dia tuh bukan macan, ibaratnya macan yang biasa gitu, bukan siluman gitu. Kejadian gitu ya Pak ya? Kejadian ya, akhirnya kan pas saya ketemu sama dia itu bukan musim hujan, jadi terang, gimana agak udah ya kira-kira bulan udah sekitar tanggal 23 lah, orang udah redup sih, tinggal ya kayak bulan sabit, jadi remang-remang. Jam berapa? Sekitar jam 3-an. Jam 3 subuh. Jam 3 pagi ya. Kebetulan pulang kerja, soalnya kan kerjanya lembur. Ya. Nah, udah kejadian itu, setelah itu saya langsung ke daerah ini ya, masih di Kota Bumi juga, cuman di Jalan Cadas Dukun. Pas ya kita kerja security di perumahan, cuman ya maka perumahannya gitu kalau belum tahu. Nah, kebetulan itu ada rumah kosong. Pertama kali menemukan itu pas di rumah kosong jam 2 tahun 2013, jam 2 malam tuh kita keliling namanya kita lagi tugas tempat itu. Akhirnya ya kejadian juga. Pertama ada anak kecil
itu rumah kosong, rumah contoh tuh ceritanya 2013. Rumah kosong belum banyak yang huni. Jadi pas jam 3 kita keliling lingkungan, kebetulan tuh ada yang anak main gundu di depan rumah. Di jam 3 kok ada anak main gundu. Ya, sedangkan rumah itu nggak ada penghuninya. Paksa saya kejar tuh. Berapa anak Itu anaknya ada 3, sekitar umur 2 tahun, 3 tahun lah. Punya kakak adik itu lagi main gundu. Saya tanyain, dia lagi pada ngapain malam-malam begini? Kok main gundu? Nah, akhirnya kan dia nggak jawab, malah lari. Saya kejar lah nyampe ke dalam. Kebetulan ke dalam tuh udah ada nenek-nenek. Yang satu sama yang satu kejadian waktu dibunuh di waktu sekitar tahun 2002. Nah, yang dibunuh, yang dibuang di kolam, kejadiannya udah 2002 itu. Nenek-nenek itu dibunuh? Kalau nenek-nenek itu memang itu ada makam, cuman udah makam udah lama. Makam tua. Makam udah lama. Emang di situ memang betul ada makamnya. Jadi makam orang kampung di situ. Mungkin dia tuh arwahnya masih di situ lah, daerah situ, orang nggak mau dipindahin. Nah, udah begitu sampai sang ngejar itu, sampai ngobrol. Kebetulan yang cewek itu nyamperin, ya udah itu banyak amat ya, anak kecil tuh lagi itu 2 orang main gundu, tak kejar hilang, masuk ke kamar mandi. Jalan tuh rumah kosong, bukan lo dihuni, udah tua lah orang namanya. Udah dari pertama membangun itu buat contoh, ada yang beli cuman belum dibangun, adanya mau rusak emang. Nah, setelah itu kejadian dari itu ketemu lagi kebetulan tahun 2015 ya, memang masih di daerah-daerah situ juga, daerah perumahan itu. Di daerah Cadas siapa deh? Ya, daerah Cadas Pukun. Akhirnya kan kejadian malah lebih menakutkan itu, orang sampai saya ngejar sampai berantem. Saya kira mah siapa ini orang gelap-gelap kayak gitu di senter, malah lari, saya kejar itu pas di pojokan. Sampai berantem itu, orang tanyain orang mana, saya penghuni sini udah lama, ngapain macam-macam ngomong ngelawan saya tuh gitu. Nah, saya lawan. Pas di pojok ada pagar, ya tutup lah, pagar panel lah itu mah. Posisinya gelap, baterai saya orang dijatuhin. Akhirnya kan orang itu minta tolong, ya nolong siapa, orang yang nolong namanya itu bukan manusia biasa. Akhirnya ampunan. Udah, setelah itu ya udah, sampai sekarang pun belum pernah kejadian atau belum pernah itu lagi. Kalau dulu sering. Itu berbentuk apa dari berbentuk ya macam-macam. Satu ada yang kakek-kakek, ada yang nenek-nenek udah tua di situ. Nah, setelah itu udah sampai sekarang udah nggak ada cerita lagi. Begitu ceritanya, Neng. Jadi pengalaman saya dari tahun 2002 nyampe 2015 itu sering kejadian tuh horor kayak gitu. Bentuknya macam-macam. Ya, sedangkan ya kebetulan saya bisa melihat ya, ibaratnya yang nggak kelihatan sama kita umumnya tuh. Jadi, bisa ngelihat. Kayak punya ya, panca indera keenam. Gitu. Nah, yang berantem sama Pak De itu berbentuk apa, Pak De? Ya biasa kayak kita, cuman udah tua orangnya. Nah, manusia, ya? Setelah udah saya ibaratnya lawan, dia udah nggak kuat, terus langsung hilang. Makanya saya langsung ke pos lagi, karena itu kejadian tadi sampai saya keringetnya pun kayak orang mandi, puasa semua baju. Itu kejadian malam ya, Pak De? Malam sekitar jam 3-an ya, kalau mau subuh sih udah jam 3 lah. Jam 3. Itu akhirnya kan ya kalau kita mah nggak pernah ngomong ada ini nggak pernah, soalnya itu mah udah lain lagi gitu. Jadi ya cuman hanya itu yang bisa saya ceritakan dari tahun 2002 sampai 2015. Kejadiannya tuh horor kayak gitu ya, andai pun semuanya bisa di atau bisa kelihatan kemungkinan ya, kalau hari ini nggak bisa.
harusnya di tempatnya begitu. Jadi pengalaman Pak De itu kayak gitu. Oh, jadi itu rumah yang cadas itu memang ada bangunannya tapi belum tempatnya Ya, Pak De, betul. Jadi Dia agak bangunannya angker, ya angker, memang udah angker itu. Pajang cuman hanya satu doang aja itu. Rumah yang paling angker tuh itu doang. Jadi yang banyak juga yang melihat ya Pak De ya, selain Pak De. Ya sebenarnya mah yang di yang penghuni itu tuh belum pernah lihat. Makanya waktu ada yang lihat, oh ya benar juga. Jadi pas di depan rumahnya itu di sampingnya itu ada rumah satu orang yang nempatin. Jadi udah keluarga sih, suami istri udah pernah lihat kejadian kayak gitu sama. Yang kayak Pak De. Yang ceritain sama kayak gitu. Ya sekitar pokoknya cuman nggak ganggu. Kadang-kadang orang juga anak-anak pun nggak pernah diganggu, memang itu nggak ganggu. Ya. Iya. Soalnya memang itu tempatnya mereka. Dia, iya. Yang penting masing-masing gitu kan Ya. Pak De ya. Berarti kalau yang pas pertama yang saya perempuan itu dia ngebelakangin Pak De ya posisinya ya. Betul. Itu posisinya Pak De sempat deketin apa? Ya dapetin. Jadi kita posisi kan kita pulang kerja jam 2 malam, posisi gerimis, keadaan gerimis. Hujan gede itu gerimis. Nah pas saya turun dari sepeda, kebetulan sepedanya hampir mirip kayak sepeda ini. Wah saya tuntun, nanjak lah. Pas itu kan kuburan gitu, makam umum. Itu nggak nyium bau gitu dulu kan? Kalau dari awalnya udah dari pas mau turun naik sepeda turun, pas mau nanjak udah baunya bau kembang. Kembang melati itu. Wah, saya udah punya feeling nih, oh, jangan-jangan nih ada yang nggak beres nih. Betul juga kejadiannya itu. Pas malam Jumat aja Pak De? Betul, malam Jumat. Malam Jumat jam 2 malam. Nah Pak De kan sempat katanya ngeliat kayak macan begitu Pak De? Betul. Itu di bawah pohon apa di makam itu apa di daerah lain Pak De? Itu masih di posisi itu, cuman juga posisinya bukan di makamnya. Jadi dari jarak makam itu sekitar 20 meteran lah. Ada pohon beringin sama pohon asem. Cuman kanan kiri dia tuh posisinya ada di pohon asem di sebelah kiri jalan. Nah itu macannya itu gede, bentuk loreng apa? Pertama kita ngeliat tuh macan ya namanya pertama tuh kecil emang ya sekitar kayak anak kambing lah, tanggung dia mah. Lama-lama saya deketin malah jadi gede. Macannya bentuknya loreng. Jadi kayak macan mana sih daerah ya Sumatera. Iya, dia kayak macan Sumatera itu. Bentuknya kayak gitu. Pertamanya kecil, cuman pas saya deketin makin gede. Jauh macan bisa gede kebo, ya akhirnya kan saya lari. Jadi takut ya? Lari ya, nyampe ke rumah pun udah nyampe ditanyain tuh sama teman tuh pas bulan dia lagi ronda juga. Ronda ya kampung. Kenapa mas? Kalau saya juga kurang tahu, lemes banget udah kayak jempol mau dipatahin aja sih, nggak punya tenaga. Kenapa tuh ada macan segede kebo? Tadinya masa kira mah cuman hanya kambing, lama-lama gede ya. Saya ini kan lari sampai sepeda saya tarik ya. Itu yang ronda ngomong kayak gitu. Itu sekitar tahun 2007-an. 2007 sama, misalnya posisinya cuma beda jam. Beda jam ya. Kalau yang pertama itu yang cewek itu yang rambutnya panjang itu tahun 2002-an. Di selang 4 tahun ya, 2006 sih hampir 2000. Ya pertengahan 2006. Itu ya itu kejadian macan. Ya, Sobat Darai, gimana ceritanya Pak De Simin? Sangat berkesan sekali kan, sangat bikin dulu kudu kalian merinding. Oke, kita sampai di sini dulu segmen horor ceritanya. Nanti kita dan waktu kita bisa bincang-bincang lagi dan Pak De Simin mau kasih pengalamannya lagi. Oke, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen untuk membangun channel kami ini. Makasih buat sahabat Dara yang sudah selalu setia nonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.